NTT pas sudah. Oke, udah sore ya? Sore abang-abang, udah siang ya? Oke, boleh perkenalkan diri. Ini Mbak ini gue udah tahu banget. Oke, halo, ini... saya Wafal Hamid dari Papua. Dari Papua. Datang ke sini untuk mendukung Pak Anies. Ini saudara-saudara saya semua dari NTB. Ini abang, boleh bang? Saya dari NTT, Ketua Umum Beta Manis. Dengan abang siapa namanya bang? Fritz Alorboy. Fritz Alorboy, bukannya yang terkenal ini? Iya, yang dulu menghajar-hajar Pak Anies bukan ini? Itu saya. Itu dia. Yang suka ngehajar Yang ini. hajar Pak Anies itu saya. Saatnya kita balas dendam nih. Dia ini tidak suka Pak Anies. Sama cinta sama Pak Anies. Setelah tahu fakta-fakta lapangan kan. Iya makanya, ini dari Maluku. Ini NTB. Ini NTB, Papua, NTT, Maluku, komplit Indonesia Timur. Indonesia Timur, mendukung Pak Anies untuk membuat perubahan yang lebih baik di Timur. Harapan apa saja yang terbesar ya? Bahwa selama ini tidak ada perubahan, ada perubahan tapi belum maksimal. Jadi kami harapkan sosok Pak Anies dapat membuat itu lebih maksimal lagi. Perubahan-perubahan yang kami nantikan sebagai masyarakat Timur, semoga bisa dieksekusi oleh Pak Anies. Oke, siap. Ini gua masih penasaran nih, yang orang yang suka ngehajar Pak Anies ini nih. Kenapa bisa berubah? Coba dah. Gua nggak tahu nih. Sebenarnya ketika pertanyaan itu muncul, pasti berulang kali saya akan mengucapkan kalimat yang sama. Yang pertama adalah karena saya itu adalah Ahoker. Itu intinya. Saya ini Jokower. Saya ini Ganjaris awalnya. Jadi mendapatkan data-data itu melalui internet ataupun lewat media sosial, bukan secara langsung. Sehingga itu menjadi terdoktrin ketika saya sedang kuliah di Jogja. Dari situ muncullah benih-benih kebencian. Namun ketika saya ke Jakarta, saya bergabung dengan teman-teman, lalu saya mencari data yang sebenarnya ternyata apa yang disampaikan di media sosial itu berbeda jauh. Faktanya ketika Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, ada banyak kebijakan yang dibuat. Dan artinya awal mula saya membenci menjadi lover karena Pak Anies itu adalah salah satu gubernur yang berani mencintai toleransi sesuai amanat Undang-Undang dan Pancasila. Yang kedua adalah ketika Pak Anies berani memberikan bantuan kepada seluruh rumah ibadah non-muslim, disitulah ada pembangunan sebenarnya. Dalam artian, ini menjadi contoh yang baik bagi gubernur lain bahwa negara ini bukan satu agama, negara ini bukan satu suku, tetapi seluruh suku. Oleh karena itu, pembangunan harus merata ke seluruh pihak apapun itu. Dari situlah ada ketertarikan saya kepada Pak Anies. Selain itu, memang benar banyak orang yang mengatakan bahwa Pak Anies itu begini-begini. Menurut saya salah, keliru, bahwa Pak Anies adalah salah satu pemimpin yang restorasi, membawa gerakan perubahan dari kota ke desa melalui DKI Jakarta. Dan saya percaya melalui program BOTI itu akan tersalurkan ke seluruh Indonesia. Bahkan gereja-gereja maupun masjid dan lain sebagainya yang tidak terbangun dari desa akan terbangun lewat Pak Anies. Karena itu Pak Anies adalah solusi yang bisa melanjutkan programnya Pak Jokowi. Oke, untuk BOTI sendiri ya? BOTI sendiri Jakarta ya udah dapat ya? BOTI itu banyak gereja yang mendapatkan, termasuk dari Hindu, bahkan dari Katolik semua mendapatkan. Kalau untuk di luar Jakarta sendiri gimana? Belum tentu karena itu kan kebijakan DKI, kecuali Pak Anies masih jadi gubernur. Nah kalau di luar termasuk di NTT sudah ada, yaitu kerjasama antara NTT dalam hal pengiriman sapi ke Jakarta. Tak semua gubernur melakukan, saya belum lihat. Tapi kalau Pak Anies pelan-pelan ia membangun, artinya sudah jadi gubernur saja ia mau bangun MOU dengan luar daerah, apalagi jadi gubernur, jadi presiden maksudnya. Jadi presiden pasti presiden untuk dunia. Ya cocok. Sudah berapa lama sih Abang tobat? Baru 3 bulan atau 3 bulan. Jadi Fris ini adalah Ahokers yang murtad di jalan yang benar. Jalannya benar. Oke, sekarang pesan-pesan untuk teman-teman yang masih di jalan yang tersesat. Oke. Apakah dari Anies dulu mau bicara? Oke. Ayo. Yang dari NTB dulu. Gimana?
Iya Bang, kita berharap kepemimpinan Pak Anies ini pemimpin yang berkaliber dunia. Iya, beliau ini ya punya integritas yang luar biasa. Punya integritas yang luar biasa untuk Indonesia ke depan itu. Ya, Pak Anies ini kita harap ke depan itu untuk memimpin perubahan di Indonesia ini. Bukan sebelumnya kita nggak ada perubahan, tapi nggak terlalu signifikan. Ya, kita hitung belakang ini 10 tahun terakhir ini, ya pembangunan itu ya nggak terlalu signifikan lah. Nggak terlalu signifikan ya. Oke Bang, kan ada Ganjar, Prabowo, ada yang lain-lain juga. Kenapa harus Anies? Yang lain nggak bisa apa? Ya karena Anies lah harapan satu-satunya untuk memimpin perubahan ke depan itu. Yakin? Yakinlah. Yakin Kita ya? harus yakinlah. Yakin ya? Kita harus yakinlah bahwa Pak Anies itu untuk memimpin perubahan ke depan itu. Oke, siap, mantap. Oke, nih Mbak Putri. Putri Indonesia ini mantan. Dari Papua, Pak Ulfa ya, gimana? Kenapa? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, ya biasa kita santai aja ya. Pak Anies sendiri nih. Kenapa? Hari ini deklarasi ya? Apa pengukuhan atau apa ini? Deklarasi ya? Anies amanat Indonesia. Kenapa bisa bergabung ke restorasi ini? Saya kenal beliau jauh sebelum beliau deklarasi capres kan. Jadi saya sudah kenal beliau secara personal. Jadi ketika beliau dicapreskan oleh salah satu partai, Partai Nasdem ya, itu saya wah bagus dong karena memang beliau sosok yang sangat bijaksana, sangat sederhana, sangat humble, sangat rendah hati dan bisa mengayomi masyarakat. Memang seharusnya menurut saya pejabat negara itu adalah tugasnya melayani masyarakat dan beliau melayani masyarakat dengan sangat terbuka. Beliau bukan cuma bisa mendengar mengutarakan pendapat ya, tapi juga bisa mendengar pendapat dengan sangat baik. Opini-opini dari masyarakat biasa pun beliau tampung gitu. Jadi saya pikir kapan lagi kita semua ini punya sosok yang seperti itu gitu. Kadang-kadang orang sudah menjabat itu lupa sama siapa yang bikin mereka tuh jadi pejabat. Tapi Pak Anies tidak seperti itu. Jadi saya rasa buat semua orang di luar sana yang belum tahu fakta Pak Anies seperti apa, galilah lebih dalam. Karena sayang sekali ada sosok yang seperti ini, tapi tidak kita dukung dan kita sia-siakan tuh sayang sekali. Apa karena Mbak Ulfa orang Nasdem makanya dukung Pak Anies? Saya masuk, nggak apa-apa ngomong ini? Nggak apa-apa. Saya masuk Nasdem itu 2-3 tahun setelah saya ketemu Pak Anies. Jadi saya tidak tahu bahwa beliau akan dicapreskan Nasdem. Setelah saya masuk Nasdem, beliau juga dicapreskan Nasdem. Jadi kebetulan yang sangat luar biasa. Berarti secara pribadi emang udah ngedukung beliau ya? Iya, dulu sebelum tidak ada hubungannya saya dengan parpol. Jadi maksudnya sudah mendukung beliau, mudah-mudahan beliau akan mencapreskan diri gitu. Tapi saya belum tahu beliau akan masuk partai mana. Jadi ketika saya kebetulan ketemu lagi, kita ketawa gitu lah. Begitu. Tapi Mbak Ulfa begitu semangat sekali ya untuk mendukung Pak Anies. Di mana-mana kita ketemu. Iya betul, karena saya tahu beliau secara personal ya, maksudnya kenal sejauh sebelum sebelum dia dicapreskan kan, sebelum beliau dicapreskan. Jadi saya tahu betul tidak setiap hari bersama beliau, tapi ya sudah cukup untuk dari hati ke hati lah ya. Ngobrol. Saya tahu betul bagaimana level intelijennya beliau itu seperti apa, intelektualitasnya itu seperti apa, dan juga begini ya, orang beradab itu pasti berilmu ya. Orang berilmu belum tentu beradab. Pak Anies ini beradab, jadi dia punya ilmu juga sangat mendukung itu. Kalau orang punya ilmu tidak beradab itu sombong, tidak akan sia-sia pasti orangnya, tidak akan digunakan. Seperti kayak gini, orang berilmu punya adab itu seperti jasa tanpa roh. Tapi kalau orang beradab tanpa ilmu juga seperti kayu bakar. Jadi dua-duanya harus menyatu. Pak Anies dua-duanya ada di situ. Insya Allah. Oke, terima kasih. Abang ada komentar? Pesan-pesannya. Oke, yang dari Maluku gimana? Saya berharap prestasi dan kesuksesan Pak Anies di Jakarta itu bisa diimplementasikan dan dapat dibuat hal yang sama di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah timur. Karena prestasi Pak Anies itu kewalahan kalau kita ungkap satu persatu, saking banyaknya prestasi Pak Anies. Dengan prestasi ini kita pede untuk mendukungnya, dan di tingkat internasional ketika
beliau tampil di forum-forum internasional, kita bangga. Ada pemimpin yang cerdas, yang pikiran-pikiran sangat mendunia, dengan karakter leadership yang sangat kuat dan berwibawa, sehingga ketika kita menonton dia bicara di forum internasional, kita bangga mengatakan itu presiden kami, presiden Indonesia. Dan kebesaran itu kita harapkan untuk memimpin Indonesia ke depan. Orang yang punya gagasan, orang punya narasi yang sangat puas, dan orang yang telah bekerja nyata. Karya-karyanya bisa kita lihat secara nyata. Dan pembangunan serta karya-karya yang dia buat itu tidak hanya untuk satu kelompok, tidak hanya untuk satu agama, tapi untuk semua. Dia menciptakan bagaimana kesetaraan di Jakarta itu sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan Fris tadi, tidak hanya dia membangun masjid, tapi juga banyak gereja yang selama ini tersendat, bahkan 60 tahun tidak terbangun, dibangun. Setelah datang Pak Anies selesai semua. Tapi ada yang bilang dia intoleransi gitu. Nah, ini intoleransi itu adalah sebuah narasi kebencian yang sengaja dimainkan oleh kelompok-kelompok mereka, karena mereka tidak mampu bersaing secara karya tu karya. Kalau kita adu karya antar karya, mereka pasti akan sulit menandingi. Nah, supaya bisa mendegradasikan karya-karya Anies, maka menciptakanlah narasi kebencian seperti itu, narasi intoleran, narasi radikal, narasi. Tapi kalau ditanya intoleransinya di mana? Datanya dari mana? Faktanya dari Bentuk mana? Nah, intoleransinya itu apa? kan abang kan ngomong karya-karya juga tadi kan. Ada juga nih yang ngomong Anies kan nggak bisa kerja. Lah, dari mana kerjanya? Karyanya? Jadi begini Bang, Semua janji di Jakarta itu terpenuhi semuanya. Pertanyaannya, apa yang tidak dipenuhi oleh Anies? Terlepas dari ketidakmaksimal beberapa program, itu bukan tidak mampu dikerjakan, tapi tidak maksimal gitu. Beda antara tidak ada karya, tidak ada kerja, dengan maksimalisasi. Tapi hampir semua janji yang disampaikan Anies saat kampanye itu telah ditunaikan dengan sangat baik, dengan sangat adil, dan dengan sangat setara untuk semuanya. Oke, Bang, siap. Ada terkait penutupnya? dengan tadi bicara tentang kebijakan. Beliau ini kan baru 2 tahun sudah corona. Pemerintah pusat meminta agar seluruh gubernur merefokuskan anggaran. Kayak apa? Pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan. Oleh karena itu, dengan demikian gubernur-gubernur akan paksakan anggaran itu masuk ke pemulihan ekonomi dan kesehatan. Oleh karena itu, menurut saya sudah banyak pembangunan yang tidak terpublikasikan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Hanya saja karena framing media, framing orang-orang tertentu yang mengklaim bahwa Pak Anies tidak berbuat apa-apa. Kalau sebetulnya ketika kita cek data sebenarnya ada banyak kebijakan yang dibuat oleh Pak Anies. Masih dalam tahap perencanaan, datanglah COVID-19. Tapi ada juga gubernur yang 2 periode tapi tidak mampu. Ini yang masalah. Tapi kalau gubernur yang masa baru dari 2019 berhadapan dengan corona, ada refocusing anggaran, terus membangun pikir manusia, keselamatan manusia atau pikir pembangunan. Jadi menurut saya, Pak Anies adalah tepat dan solusi untuk menjadi pemimpin besar, termasuk pemimpin Indonesia untuk membangun dari desa ke kota, bukan kota ke desa. Oke, singkat ya pesan ini terakhir nih. Abang, setelah abang tobat, nah sekali lagi buat teman-teman yang masih di jalan tersesat di luar sana, pesan-pesan untuk mereka. Baik, kalau tersesat mungkin tidak. Mereka masih memikirkan dan mencari fakta dan data terkait dengan setiap capres yang diusung oleh partai. Nah, kalau saya secara pribadi, sebagai orang timur, saya mengajak teman-teman yang daratan timur, baik itu NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, dan lain sebagainya, bergabunglah kepada Pak Anies. Sebab Pak Anies akan memberikan kepastian untuk pembangunan yang tepat bagi kita orang timur, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan lain sebagainya. Jangan khawatir, jangan ragu. Anieslah tepat. Bergabunglah bersama dengan saya di tim Pak Anies Baswedan, calon presiden 2024. Oke, mantap. Terima kasih Abangku. Siapa namanya Bang? Fitz Alor Boy.